Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian muliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu di tempat yang mulia ini untuk melakukan aktivitas yang mulia insyaallah, yaitu menuntut ilmu, belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi wasilah, menjadi jalan Allah memudahkan kita menuju surganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan pada kesempatan pagi ini kembali kita masih membahas tentang bab nawaqidil wudu, ya, dari kitab Al-'Umdah fi Syarh Al-'Umdah yang ditulis oleh Al-'Allamah Al-Imam Bahauddin Abdurrahman Al-Maqdisi rahimahullah. Kita kemarin sampai pada poin yang ketiga, yang membatalkan wudu di antaranya adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Di antara bentuk hilangnya akal adalah tidur. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa posisi tidur, mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Kita lanjutkan di sini di halaman 47. Di antara bentuk hilang akal adalah yaitu an-naw' ats-tsani. Qala al-musannif rahimahullah, an-naw' ats-tsani zawalul aqli bi jununin aw ighma'in aw sakarin fayanqudhul wudu'a li'annahu lamma nassa 'ala an-naqdhi bin-nawmi nabbaha 'ala naqdhihi bihadhihi al-ashya'i li'annaha أبلغ في إزالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه. Jenis yang kedua dari hilangnya akal adalah disebabkan karena junun, gila, ya, gila. Au ihma'in atau pingsan, au sakarin atau mabuk. Jadi orang gila, orang pingsan, orang mabuk itu akalnya hilang, tidak bisa berpikir normal. Maka semua jenis ini yang qudhul wudu'a, membatalkan wudu. Jadi kalau ada orang lagi sholat tiba-tiba ngelubrak pingsan, maka dia harus ulangi wudunya kalau mau sholat lagi. Atau orang dia lagi wudu posisi suci, nyalek, tahu nyalek Pak? Sekian musim mulai nyalek, posisi wudu lagi suci, tiba-tiba pengumuman rilis tidak lolos ke Senayan, langsung gila karena masjidnya udah dibeliin karpet, kampungnya sudah diaspal, nggak jadi, gila dia. Ditarik karpetnya, aspalnya dikelotrok. Nah, maka wudunya batal. Kalau dia mau sholat, dia harus ulangi wudunya. Ausakar, mabuk, ya, tapi bukan mabuk cinta. Ini mabuk karena makan kecubung, apalagi ngisep ganja. Ya, semua yang memabukkan, psikotropika.
maka ini juga membatalkan wudu. Ya. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya, dalil secara khusus di sini tidak disebutkan, tapi dia memakai qiyas aulawi. Li'annahu lamma nassa 'ala naqdhi bin naumi, naum tidur itu kan posisi seseorang tidak bisa menguasai dirinya, akalnya hilang, tapi sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Kalau tidur saja itu dihukumi membatalkan wudu, di mana Nabi SAW bersabda, al-ainani wika usyah, kedua mata itu adalah pengikat dubur. Faman nama falyatawadda, barang siapa yang tidur maka berwudulah dia. Orang tidur dihukumi harus berwudu, orang tidur dihukumi membatalkan wudu. Maka nabbaha ala naqdhihi bihadhil asya. Maka di sini perkara-perkara ini yang tadi itu jununun wa ighmaun wa sakarun, ketiga perkara ini itu lebih pantas untuk membatalkan wudu, li'annaha ablaghu fi izalatil aqli, karena ketiga hal ini itu lebih parah kondisi hilang akalnya dibandingkan orang tidur. Ketiga hal ini. Kenapa? Wala farqa bainal jalisi wa ghairihi wal qalili wal katsiri. Nah, orang yang junun, orang yang pingsan, orang yang mabuk, maka kondisi ini tidak dirinci, tidak ditafsil, tidak dibedakan posisinya. Apakah dia gilanya dalam posisi berdiri atau duduk, pingsannya posisi berdiri atau duduk atau baring, mabuknya dalam posisi berdiri, duduk atau baring. Semua kondisi, bikulli halin, semua kondisi, dalam keadaan tidur, berbaring, berdiri, ruku, sujud, tidak seperti kemarin. Kalau tidur itu kan dirinci, ada tidur sambil berdiri, tidur sambil ruku, tidur sambil miring ke kanan, telentang, lalu tengkurap. Itu dirinci, ada yang membatalkan, ada yang tidak. Nah, kalau ini bikulli halin, semua kondisi ini, wal qalili wal katsir, banyak maupun sedikit, tidak seperti tidur. Nah, tidur kemarin kan ada yang nyenyak, ada yang tidak nyenyak. Nah, kemarin Jumat di samping saya kayaknya saya agak dengar, nggak tahu sebelah mana, saya nggak nengok. Nah, saya juga agak ngantuk saya. Nah, saya dengar anak apa ya? Ujarku, anak hewan apa mendekat ini? Itu harusnya membatalkan wudu kalau di madhab Hambali, ya, belum tentu di madhab yang lain, karena posisi dengkurnya itu masih posisi duduk, ya, belum meludak, ya, belum jatuh dia. Nah, kalau sudah sampai jatuh, wah itu udah sepakat batal wudunya, karena udah nggak kuasain dirinya sendiri. Ya, itu. Kadang di sini ada nggak nih habis subuh kayak gini ngaji ini gitu kan. Karena kalau sholat suruh butuh maning. Nah, ini nggak dibedakan. Kalau orang ighma, orang junun, orang sakar, itu tidak dibedakan mau banyak atau sedikit, ya, mau puknya itu setengah jam atau gilanya setengah hari, besoknya sadar, nggak dibedakan. Itu langsung membatalkan wudu. Bedanya apa dengan tidur? Li anna sahiba hadhil umuri la yuhissu bihalin. Karena dalam kondisi ini, ketiga orang ini, dia tidak merasakan kondisi, tidak sadarkan diri, ya, tidak sadar diri, tidak menguasai dirinya sendiri. Diingatkan atau tidak, sama saja, ya. Pak, Anda kan gila. Oh, gomblung.
Ada orang gila nanyain orang gila, komunikasi di antara orang gila. Wala yuhissu bihalin bi khilafin naim, berbeda dengan orang yang tidur ketika nubiha, dikasih kode, dibangunkan, maka dia akan intabaha, bangun. Oh iya, dia sadar. Ya. Orang pingsan kan enggak langsung digoyang-goyang kemudian dia sadar, enggak, butuh waktu. Beda dengan orang tidur lagi nyenyak banget, ditepok blok, Pak bangun Pak, udah komat. Oh iya, dia akan bangun. Nah, jadi langsung menguasai dirinya. Nah, ini ketiga hal ini sangat parah dalam proses hilangnya akal, sehingga ketiga ini junun, igma maupun sakar itu membatalkan wudu, tidak ditafsil, tidak dirinci banyak sedikitnya ataupun posisinya, berdiri, tidur, ataupun duduk, ataupun ruku, ataupun sujudnya, tidak seperti tidur kemarin. Hada huwa an-naw'u tsalits min nawaqidil wudu wa huwa zawalul aqli. Ya. Huma naw'an, an-naumu wa zawalul aqli. An-naumu wa junun wa ikhma wa sakar. Nah, sekarang kita lanjut ke yang keempat. Ar-rabi'u. Ya, yang rabi', yang keempat. Yang keempat, lamsul dzakari biyadihi wa fihi thalathu riwayatin. Ihdahunna la yanqudu lima rawa Qais ibn Talqin an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anir rajuli yamussu farjahu wa huwa fi ssalati qala wa hal huwa illa bad'atun aw bid'atun minka, rawahu Abu Dawud wa sahhahahu at-Tahawi wa ghairuhu wa dha'afahu asy-Syafi'i wa Ahmad. Qala Abu Zur'ata Qaisun la taqumu bi riwayatihi hujjatun wa qila mansukhun. Wa thaniyatu yanqudhu lima rawat Busratu bintu Safwan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Qala Ahmad wa hadithun sahihun. Wa rawa Abu Hurairah nahwahu wa huwa mutaakhirun an hadits Talqin lianna fi hadits Talqin annahu qadima wa hum yu'assisuna al-masjida wa Abu Hurairah qadima hina futihat Khaybar fayakunu nasikhan lahu wa sawa'un massuhu bi batnil kaffi aw bi dhahrihi wa li anna Aba Hurairah rawa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza afdha ahadukum bi yadihi ila dhakarihi laysa bainahuma satrun falyatawadda. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Wal yaddul mutlaqu tatanawwalul yadda ila al-qu'i li'annahu lamma qala Allah subhanahu wa ta'ala faqta'u aydiyahuma al-Maidah 38 fi haqqi as-sariqi tanawwala dhalika la ghairu. Ini yang keempat. Perkara yang membatalkan wudu lainnya yang keempat yang disebutkan di dalam kitab, salah satu kitab Hambali, adalah lamsud dzakar biyadihi. Lamsud dzakar biyadihi, menyentuh kemaluan dengan tangannya. Menyentuh kemaluan dengan tangannya. Walamsu au massu la budda ayyakuna biduni hailin. Yang namanya menyentuh berarti kontak langsung,
tidak ada penghalang menyentuh. Jadi ngger Pak Ralim lagi sholat garuk-garuk di balik sarung gak membatalkan. Tapi nggur tangan yang asok melebu nanti kita baca ya mbok-mbok kecokot semut apa gitu. Lamsud dzakar biyadihi, menyentuh dzakar, menyentuh kemaluan dengan tangannya. Yang dimaksud dengan menyentuh itu adalah tanpa penghalang. Li'annahu ma'al ha'ili la yu'addu massan. Karena dalam disiplin ilmu fikih, kalau ada penghalang tidak disebut dalam makna menyentuh, ya, menyentuh. Berbeda memegang dengan menyentuh. Menyentuh maka itu harus kontak langsung. Wa fihi thalathu riwayatin. Ada 3 riwayat di dalam masalah ini tentang menyentuh kemaluan dengan tangannya, laki-laki maupun perempuan. Karena masing-masing laki-laki maupun perempuan punya gender sendiri-sendiri, punya alat kelamin sendiri-sendiri, semuanya disebut dengan kemaluan. Ya, kemaluan. Disebutkan di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti ada tambahan. Ada tambahan. Yaitu lamsudz dzakari biyadihil muttasili. Berarti di sini, kalau di sini masudz dzakarin muttassilin, lamsudz dzakaril muttasili biyadihi. Maksudnya menyentuh kemaluan yang masih nyambung. Masih nyambung. Ya. Karena ini istaratal muallifu ayyakuna muttasilan ikhtirazan minal munfasil. Ya, karena ini mengeluarkan makna menyentuh kemaluan yang dia terpotong. Saya baca berita ada seorang istri ngamuk, suaminya selingkuh, dihajar suaminya, dipotong alat kelaminnya. Nah itu kan terpotong. Kasus itu ada, artinya alat kelamin yang terpotong terpisah dari badannya gitu loh. Nah yang dihukumi di sini lamsudz dzakar itu yang masih nempel di badannya gitu. Lau quti'a dzakaru insanin fi jinayatin aw ilajin aw ma asbaha dzalika wa akhadahu insanun liyad fanahu fa inna massahu la yanqudul wudu. Ini sampai dikasih contoh. Misalkan ada seseorang dia jinayah melakukan kriminalitas lalu dihukumi dengan yang semisalnya al-ainu bil aini wal anfu bil anfi gitu kan, wal udhunu bil udhuni. Dalam Islam kan gitu diantaranya. Kalau mukul ya harus dipukul, potong telinga balasannya dipotong telinganya, motongnya 2 ya dipotong 2. Kalau mata ya mata dengan mata itu bayarannya, mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung. Itu namanya jinayah, ada itu hukum itu. Nanti kalau kita sampai pada bab jinayah hukumannya. Nah, andai seseorang alat kelaminnya itu dipotong karena hukuman jinayah, ya, dipotong, atau ilaj karena pengobatan atau yang semisalnya, lalu potongan itu diambil, pegang pakai tangannya, mau dikubur, maka orang yang menyentuh alat kelamin tersebut ketika mengambil, memegangnya, kemudian hendak dikubur, orang tersebut tidak perlu berwudu ulang. Artinya tidak membatalkan wudunya, tidak batal wudunya, karena sudah terpisah dari anggota tubuh. Ya. Ayyakuna asliyan ihtirazan minal khuntha. Juga harus alat kelamin yang asli, bukan aspal, asli tapi palsu. Ada ya Pak?
Semalam saya baca berita lagi dan aneh-aneh sekarang berita. Na'udzubillah min dzalik. Ya penting juga baca berita supaya kita tahu. Ada orang yang nggak mau baca berita sekali, masalahnya supaya kita tahu kondisi secara umum negeri ini, dunia ini. Sekarang kan lagi bete itu ramai banget. Apa Pak lagi bete? Lagi bete LGBT. Ramai bener. Saya pulang semalam jam 9 itu, di situ juga ada itu. Aku dewekon maning ya. Nang terminal sering banget dipantang ngeri dewekan. Top kan boleh gede-gede kan. Mungkin nek lomba Melayu aku ya kalah. Bener Pak, agak malam di situ nih, di pojok sini nih ada. Tinggal pilih yang mana, yang gede atau yang kecil ada itu. Nah, Cikobang namanya. Dulu katanya di sini lebih ramai lagi ini, lebih ramai. Nah, sekarang itu lagi ramai banget. Berita terbaru di Vietnam. Di Vietnam ada kasus transgender. Perempuan pengen jadi laki-laki. Dirubahlah statusnya sampai operasi gitu kan. Terus yang laki-laki pengen jadi perempuan, sama operasi juga. Kembali kan. Yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Kemudian mereka menikah, mendaftarkan diri, menikah, sah. Terbaru mereka rilis foto viral, ya, yang hamil suaminya, jadi perutnya gede itu ada fotonya yang penuh tato. Oh yang hamil suaminya, lewat bayi tabung itu, Nah ini kan ngeri gitu ya, ngeri. Itu sampai ke, karena sekarang namanya media itu kan nggak mengenal batas ruang waktu, nggak mengenal batas usia. Sekarang anak-anak kalau saya pulang ke rumah ibu, anak-anak pegangnya segini nih. Nah kalau jekel bata ini bata merah itu Pak. Anak-anak itu pada ngumpet lari-lari di musola. Pada ngapain sih Pak? Oh ngegame. Zaman saya kecil kalau ngegame kan game langsung itu potongin daun pisang itu kan, tembak-tembakan gitu. Sekarang tembak-tembakannya sendiri kayak gitu. Itu lagi ramai, lagi bete. Di Indonesia juga ada artis itu kan, public figure, melangsungkan acara tunangan, terlepas itu disetting atau tidak, itu kan terus ramai itu sama netizen. Karena dia mengucapkan apa? Atas nama Allah, ya, alhamdulillah, apa istilahnya itu? Semoga lancar mendapatkan rahmat dari Allah gitu kan. Membawa nama Allah. Satu dia sudah melanggar, ya, dia merubah statusnya diri dari laki-laki menjadi perempuan. Lalu kemudian tunangan dengan laki-laki. Berarti kan aslinya laki-laki ketemu laki-laki. Ntar perang Bratayuda pedang sama pedang. Nah di sini nih, ya. Makanya di sini ikhtirazan ayyakuna asliyan minal khuntha. Zakarnya itu asli, bukan palsu. Dan khuntha yang dimaksud dalam ilmu fikih itu adalah memang terlahir dia punya dua alat kelamin. Itu khuntha, bukan bencong karena kemayu gitu ya, laki-laki tapi gayanya kemayu, tapi kalau dilihat dibuka sarungnya loh kok lanang gitu kan. Nah, atau sebaliknya, ya, dia maskulin ketika ditengok ternyata perempuan. Nah, unsa di sini bahwa dia itu memiliki dua alat kelamin. Ini bermasalah dalam ilmu fikih. Ini harus ditentukan apakah dia laki-laki atau perempuan, karena dua-duanya fungsi. Kalau buang air lewat dua jalan tersebut, ini bermasalah, nanti berpengaruh terhadap hak waris. Berpengaruh. Ini mau dihukumi laki-laki apa perempuan? Karena bagian laki-laki sama perempuan berbeda. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1.
Nah ini laki-laki perempuan. Lah kuli pira? Kuli telu dong. Ya nggak bisa, harus milih salah satu. Nggak bisa dia dapat 3, karena kan laki-laki perempuan dalam satu tubuh nggak bisa. Nah, wa in askala fala yantaqidul wudu'a ma'al iskal. Nah, karena kalau bermasalah ada yang menyebutkan itu enggak membatalkan wudu. Ya, nanti kalau kunsa itu ada yang mengatakan tetap membatalkan. Ya. Nah, tentang menyentuh alat kelamin dengan tangannya yang tanpa penghalang di sini ada 3 riwayat. Ada 3 riwayat di dalam madhab Hambali. Ihdahunna yang pertama, riwayat pertama membatalkan. Jadi menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Qais ibnu Talqin an abihi. Qais berarti tabi'in, ayahnya Talqin berarti dia seorang sahabi, seorang sahabat. Karena kan Qais ibnu Talqin an abihi. Qais anaknya Talqin dari ayahnya. Berarti ayahnya namanya Qais, berarti dia meriwayatkan dari Talqin, yaitu ayahnya sendiri. Jadi sama-sama perawi, sama-sama rawi hadis. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yamussu farjahu wa huwa fis shalah, menyentuh kemaluannya ketika salat. Nah, ini kasusnya terjadi di zaman Nabi. Lagi salat dia menyentuh kemaluannya, garuk-garuk mungkin. Cokot semut apa-apalah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal huwa illa bad'atun minka au bid'atun minka. Itu tidak lain adalah hanya bagian potongan tubuh dari tubuh kalian. Artinya Nabi mengidentikan, seolah-olah menyamakan kedudukannya sama dengan potongan tubuh kita yang lain, anggota tubuh kita yang lain. Tangan, kalau kita nyentuh tangan, batal enggak gitu loh? Batal enggak? Ya enggak. Kalau kita nyentuh kaki, batal enggak? Ya enggak. Nyentuh leher, batal enggak? Enggak. Ya itu sama. Kemaluan itu bagian dari tubuhmu, kalau disentuh ya enggak batal gitu loh maksudnya. Wa hal huwa illa bad'atun minka. Maka dia enggak membatalkan wudu kalau hanya menyentuh, karena itu bagian dari anggota tubuhmu. Rawahu Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tahawi wa ghairuhu, dan yang selainnya. Namun hadis ini dilemahkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, jadi terkadang seperti itu, satu hukum terkadang berbeda karena para ulama berbeda di dalam menghukumi status hadis. Yang satu mensahihkan, yang satu mendhaifkan. Ini kan terkontradiksi, sahih, dhaif, kuat, lemah, seperti timur dan barat. Maka hukumnya pun terkadang berbeda. Qala Abu Zur'ah, bagi yang melemahkan diantaranya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zur'ah. Abu Zur'ah dia punya satu pandangan, punya satu argumentasi, punya satu dalil yang menjelaskan tentang Qais ini, bahwa Qais itu adalah la taqumu bi riwayatihi al-hujjatun, bahwa riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Qais itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, landasan. Ada yang menyebutkan kenapa? Karena hadis-hadis yang disampaikan oleh Qais itu enggak banyak. Ya enggak banyak, sehingga sebenarnya dia ada yang sampai bahkan mengecapnya bil jahalah, ya, bil jahalah, ya, tidak banyak tahu tentang hadis-hadis Nabi gitu. Maka ketika Qais ini meriwayatkan satu hadis, dianggap, ya enggak dianggap sebagai sesuatu yang kuat, karena menurut diantaranya adalah Abu Zar'ah itu
anna Qaisan qalilul hadis. Hadisnya itu sedikit. Jadi ketika dia meriwayatkan hadis diduga gitu kan, diduga. Enggak tahu banyak tentang hadis. Namun tidak sedikit yang kemudian mensahihkan. Di antaranya di sini Imam At-Tahawi. Itu dari satu sisi, dari sisi dirayahnya, dari sisi kajian hadisnya secara riwayat mengatakan, disebutkan riwayatnya lemah. Dari aspek kajian hadisnya yang lain, waqila mansuhun, hadis Qais ini dihukumi mansuh, hukumnya tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Jadi hadis tentang bahwa Nabi pernah ditanya seorang laki-laki, dia menyentuh kemaluannya ketika salat, kata Nabi, bukankah itu bagian dari tubuhmu? Artinya itu tidak membatalkan wudu. Itu hadisnya sudah nggak berlaku, mansuh, hukumnya sudah dinasakh, dihapus, nggak berlaku. Jadi ada dua aspek kajian hadisnya. Dari aspek riwayatnya itu lemah, dari aspek hukumnya itu sudah dihapus, status hukumnya nggak berlaku, mansuh. Wasaniyatu, pendapat yang kedua, yang kudu, menyentuh kemaluan dengan tangannya tanpa ada penghalang, membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Ini berdasarkan hadis Busrah bintu Safwan, di mana Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu, barang siapa menyentuh kemaluannya, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu. Ini sifatnya umum, laki-laki maupun perempuan, anak besar maupun anak kecil, sehingga kalau ibu-ibu menyebokin anaknya, ya, nyabukin anaknya yang pipis atau yang PAB, nyentuh kemaluannya, posisi dia sedang suci, membatalkan wudu. Ya, berdasarkan keumuman hadis ini, karena kan dia menyentuh, man massa dzakarahu falyatawadda. Nah, termasuk mungkin disebutkan nggak di sini? Oh, di sini enggak. Ya. Kalau di sini termasuk ghuslul mayyit. Ya, di kitab ini disebutkan ghuslul mayyit. Yang kali ini di sini 7, ya di sini 7. Wa hiya sab'atun kalau di kitab Al-Mumti, ya. Sarah kitab Zadul Mustaqni, di kitab Matan Zadul Mustaqni itu ada 8. Ada 8 yang membatalkan wudu. Di antaranya yang ke-8 itu adalah nanti sebagai tambahan, ketika memandikan mayit. Kenapa membatalkan? Karena potensial sekali orang yang memandikan mayit itu menyentuh kemaluannya, gosok-gosok, bersihin kan, nyepokin. Apalagi kalau ditekan keluar masih ada sisa-sisa kotoran, otomatis dia harus nyebokin, bersihin kubul dan dubur, menyentuh. Nah, menyentuh. Taklilnya di situ karena menyentuh sehingga dianggap membatalkan wudu. Apakah itu alat kelamin dia? Bukan. Itu alat kelamin si mayit. Tapi yufdi ilaihi, itu berefek kepada dirinya yang memandikan, ilal ghasil. Maka yang memandikan harus wudu. Setelah memandikan berwudu. Ya, setelah memandikan berwudu. Nah, adapun mandi atau tidak itu khilaf di antara ulama. Nah, ini di sini seperti ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang menyebokin anaknya, nyentuh kemaluannya, maka membatalkan wudu berdasarkan keumuman hadis ini. Itu pendapat yang kedua. Loh, aku kan ora syahwat kalau bocah cilik kok gua anakku dewek. Nah, itu keumuman hadisnya. Lamsud dzakar. Nah, maka nanti ada tafsil, ada yang berpendapat disertai syahwat atau tidak. Nah, itu.
Qala Ahmad huwa hadisun sahih. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini sahih. Riwayat Ahmad, Abu Dawud. Abu Dawud. Yang tadi hadis Qais juga riwayat disebutkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Yang ini di dalam Sunan Abi Dawud. Kan seolah-olah kontradiksi. Hadis Qais mengatakan innama huwa bid'atun minka wa hal huwa bid'atun illa bid'atun minka. Hadis Busrah mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda, wudu. Hadis yang pertama itu bagian dari tubuhmu, enggak perlu wudu. Bertolak belakang. Warawa Abu Hurairah nahwahu. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis ini yang semisalnya, semakna. Wa huwa mutaakhirun an hadis talqin. Nah, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu mutaakhir, lebih datang belakangan dibandingkan hadis talqin. Lianna fi hadis talqin qadima wa hum yu'assisuna al-masjid wa Abu Hurairah qadima hina futihat Khaybar. Jadi secara historisnya, kronologisnya itu talqin dia meriwayatkan hadis ketika Nabi SAW dan para sahabatnya membangun Masjid Nabawi. Bangun Masjid Nabi, ya Masjid Madinah yang sekarang Al-Masjidun Nabawi mulai dibangun. Kemudian Qais bin Talqin atau Talqin, kan tadi Qais meriwayatkan dari ayahnya Talqin. Talqin berarti kan mendengar dari Nabi, mendapatkan riwayat langsung dari Nabi. Nah, Talqin ini mendapatkan hadis dari Nabi ketika sedang membangun masjid tersebut. Itu hadis Talqinnya tadi yang Qais bin Talqin. Nah, sementara hadis Abu Hurairah itu terjadi ketika penaklukan Khaybar atau perang Khaybar. Perang Khaybar itu kan perang setelah Nabi tinggal di Madinah. Ya, awal Nabi ke Madinah kan mendirikan masjid. Nah, setelah itu baru muncul beberapa kali peperangan. Nah, khabar peristiwa perang Khaybar ini setelah Nabi sudah di Madinah, Masjid Nabawi sudah dibangun. Artinya Talqin sama Abu Hurairah dulu mana mendengarkan hadisnya. Nah, itu kan secara kronologisnya, secara urutan waktunya. Berarti duluan sahabat Talq dia mendengar hadis Nabi yang mengatakan wahal hiya illa bid'atun minka. Itu bagian dari tubuhmu, enggak membatalkan wudu. Sementara hadis Abu Hurairah itu datang belakangan. Apa hadis Abu Hurairah yang dimaksud? Yang dimaksud itu adalah ini yang setelahnya, ya. Fayakunu nasikhan lahu, sehingga hadis Abu Hurairah itu posisinya sebagai nasikh, karena kan tadi bertentangan, yang satu membatalkan, yang satu tidak. Yang sebelum dibangun masjid itu tidak membatalkan, setelah perang Khaybar artinya masjid sudah dibangun, riwayatnya membatalkan karena harus berwudu. Maka karena bertentangan, yang terakhir itu dihukumi sebagai nasikh, dia sebagai penghapus hukum yang lama, sebagai penghapus. Wasawa'un massuhu bi batnil kafi au bi dhahrihi, baik itu menyentuhnya dengan tangan bagian dalam, telapak tangan bagian dalam, atau dengan punggung tangannya. Wali anna Abu Hurairah rawa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini yang dimaksud hadis Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi laisa bainahuma satrun falyatawadda." Rawahu Ahmad fi musnadihi. Jika salah seorang di antara kalian afdha itu bermakna balagha, sampai, wasala sampai, wantaha ilaihi berarti sudah sampai. Tapi ketika
disertakan afdha biyadihi, kalau afdha hukum asalnya sampai, afdha wasala, afdha balagha wantaha ilaihi, habis di situ, artinya sudah sampai. Tapi kalau ada kaitan dengan tangan, afdha biyadihi, sampai dengan tangannya, sampai habis, ya, habis dengan tangan itu di tempat itu, artinya masuhu, menyentuh. Jadi afdha ilaihi, afdha biyadihi artinya menyentuh. Sehingga kita artikan idza afdha ahadukum biyadihi, maka artinya jika salah seorang kalian dengan tangannya menyentuh ila dzakarihi, kemaluannya, laisa bainahuma satrun, tidak ada penghalang antara tangan tersebut dengan kemaluan itu, falyatawadda, berwudulah, maka hendaklah dia berwudu. Nah, tidak dibedakan ujung tangan atau bagian telapak tangan dalam atau bagian luarnya. Yang penting tangan. Kenapa? Karena wal yadul mutlaqatu tatanawwalul yadda ilal qu'. Karena yang dimaksud dengan tangan ketika disebutkan secara mutlak itu adalah tatanawwalul yad, mencakup tangan ilal qu', sampai pergelangan. Nah, sampai pergelangan. Ini tangan. Tidak dibedakan ini punggung, ini batin. Ini zahir, ini batin. Ini punggung, ini bagian dalam, enggak dibedakan. Di hadis disebutkan jika kalian, salah seorang di antara kalian menyentuh dengan tangannya, pun kalau punggungnya ngemakai gitu loh, duil. Bukan dengan ujung jari atau bagian dalam kayak gini, tapi kayak gini. Nah, tapi jarang ya para alim orang megang kayak gini. Gue nyentuh kayak gini. Kan? Kita nggak melihat kepada sering atau tidaknya. Kita nggak melihat kepada kebiasaan orang. Kita melihat kepada aspek bahasanya. Yang namanya tangan, yaitu kalau disebutkan secara mutlak dari ujung jari sampai pergelangan, itu tangan. Punggung, yaitu yad. Bagian dalam, batinil kaf, itu juga yad. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqta'u aydiyahuma. Makanya di dalam wudu itu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan, ada tambahan ilal marafiq, sampai siku, ilal marafiq. Karena kalau hanya menyebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, nanti membasuh tangannya sampai sini. Maka yang dimaksud kalau penyebutan kalimat yad, tangan, secara mutlak, secara umum, tidak ada batasan di situ, tidak ada batasannya, tidak ada pengikatnya, qaidnya, maka yang dimaksud itu adalah tangan sampai pergelangan. Nah, ini di dalam surat fi haqqi sariqah, haddus sariqah, hukum had bagi orang yang mencuri, maka faqta'u aydiyahum, potonglah kedua tangannya. Maksudnya dipotong cuma sampai pergelangan. Tidak boleh orang yang mencuri dipotong sampai sini, sampai pundak atau sampai siku. Yang dipotong hanya sampai pergelangan tangan. Itu yang dimaksud dengan tangan di dalam ilmu fikih. Ya, sehingga dalam hukum wudu pun dijelaskan ada qaidnya. Dari mana kita membasuh tangan itu? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai siku, marafiq. Ada tambahan marafiq. Nah, tanawalu dzalika la ghairu. Nah, jadi maknanya hanya sebatas itu, sampai ini. Itu mencakup punggung maupun batin. Karena itu disebut tangan, disebut tangan. Ya, disebut tangan. Ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Nah, kalau di kitab ini malah disebutkan ada 4 pendapat. Pendapat yang ketiga kita tambahkan, annahu yajma'u baina hadisi Busrah wa hadisi Talq ibn Ali, li'annahu idza amkana al-jam'u wajaba al-masiru ilaihi qabla at-tarjih wa an-naskh.
li'anna fihi i'malul dalilaini. Pendapat yang ketiga adalah al-jam'u, kompromi, digabungkan. Alasannya apa? Kalau masih memungkinkan untuk dikompromikan antara dua hadis yang bertentangan, maka kompromikan hadisnya, cari jalan tengahnya. Kenapa? Karena kalau metode tarjih menguatkan salah satu hadis, ada aspek negatifnya. Negatifnya apa? Di satu sisi kita menerima hadis, di sisi yang lain kita menolak hadis. Ada hadis yang kita tolak, di sebagian ulama disahihkan, tapi kita merajihkan ini. Jadi seolah-olah kita ada hadis yang kita tolak, seperti itu. Padahal hadis tersebut oleh sebagian ulama disahihkan. Nah, kalau nasakh pun demikian. Kalau kita nasakh, menganggap yang satu mansukh, yang satu nasikh, yang satu berlaku, yang satu tidak berlaku, yang satu tidak berlaku karena ada hadis yang lain, maka ada kesan kita tidak berlakukan sebuah hadis. Ya. Bagaimana kita mengkompromikan dua hadis tersebut yang secara zahir bertolak belakang? Yang pertama, hadis busrah itu dibawa kepada makna syahwat. Adapun hadis talaq kalau dia dilakukan tanpa syahwat. Ya. Jadi hadis busrah itu, ya, hadis yang Nabi bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Maka hadis ini dimaknai kalau disertai dengan syahwat. Dimaknai seperti itu. Kalau dia menyentuh kemaluan disertai dengan syahwat, maka hendaklah dia berwudu. Kalau bukan syahwat, contohnya apa? Ya tadi lagi sholat garu-garu karena gatal, itu kan bukan karena syahwat. Ibu-ibu nyebokin anaknya, itu bukan karena syahwat, maka tidak membatalkan. Adapun hadis talaq itu dimaknai kalau itu tanpa syahwat. Kita menyentuh sesuatu tanpa syahwat, maka itu dianggap innama huwa bid'atun minka. Itu bagian dari tubuh kita. Tapi kalau kita menyentuhnya dengan syahwat, maka itu kita bawa kepada makna hadis busroh tadi, maka dia berwudu. Kalau dengan syahwat berwudu, disertai syahwat itu berwudu. Apa itu syahwat? Yaitu wujdanu taladzud, ada rasa nikmat di situ. Ngemek kayak gitu kan? Ada nggak? Ya ada. Orang nyentuh kemaluan, ada orang yang megang karena memang kepengin. Itu kan terjadi istilahnya pelecehan seksual di tempat-tempat umum, pelecehan seksual. Ya di LRT, di komuter lain, itu di bis busway seperti itu kan beberapa kasus terjadi. Ada laki-laki yang seperti itu, ada yang perempuan kemudian lapor ke polisi karena ya kayak gitulah, ada yang dikosok-kosokkan, ada yang dipegang seperti itu. Itu namanya pelecehan seksual. Masuk dalam kategori pelecehan seksual. Kenapa itu dilakukan? Karena ada syahwat. Ada syahwat. Ada begal, begal payudara. Itu kan dilaporkan ke polisi, beberapa CCTV mereka. Tangkap, nah, terbukti. Artinya orang melakukan itu terdorong apa? Karena syahwat. Wujdanul laddah, merasa mendapatkan satu kenikmatan. Maka kalau disertai dengan syahwat membatalkan. Kita bawa kepada makna hadis tadi busrah. Tapi kalau tanpa syahwat kita bawa kepada makna hadis Qais binti Talqin tadi, Ibn Ali. Itu pendapat yang ketiga. Nah, kalau pendapat yang keempat beda lagi. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut beliau, annal wudu'a min masjid dzakar mustahabbun mutlaqan walau bisyahwatin. Mau syahwat, mau tidak syahwat, kalau menyentuh dzakar mustahab,
dianjurkan. Nah, ini Syekhul Islam. Kamu nyentuh atau tidak, maka dianjurkan. Habisnya bukan anak, dianjurkan, artinya ditekankan, berwudulah. Ya. Artinya mustahab apa? Masru', dianjurkan, diperintahkan untuk berwudu. Kenapa? Fihi ajrun wa ikhtiyatun. Sebagai ajrun, kita akan mendapatkan pahala dari wudu itu. Yang kedua adalah ikhtiyatun, sebagai langkah kehati-hatian. Nah ini kita mau keluar, kalau ambil pendapat ini, pendapat yang lain berbeda ya. Kalau pendapat yang ini, pendapat ini mengatakan ini. Kira-kira gimana ya? Dilema. Maka untuk keluar dari perselisihan para ulama, nah, langkah kehati-hatinya, ya udah wudu aja. Kalau nggak wudu, misalkan saya nyentuh kemaluan, batal loh Pak? Enggak batal, enggak pura syahwat kok. Ini pendapatnya ada. Batal loh Pak, mikir syahwat ya. Enggak, gitu kan. Saya cuma nyentuhnya pakai ini kok, punggung tangan. Ya gitu kan, banyak alasan gitu. Nah, artinya terjadi perdebatan di situ. Ketika terjadi perdebatan, biar selesai, clear, dah wudu aja. Kalau udah wudu, ya udah selesai, karena hadasnya itu sudah terangkat, selesai. Nah, maka Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tarik jalan tengah, mustahab dalam semua kondisi, maka berwudu saja, udah berwudu. Ini sebagai ikhtiyatan, langkah kehati-hatian. Ya, ibu-ibu bisa mengambil pendapat ini daripada ragu-ragu habisnya bikin anak, ya berwudu, kehati-hatian. Nah, kalau kita telusuri pendapat Syafi'iyah itu banyak yang didasari atas nama kehati-hatian. Ketat karena memang hati-hati. Sentuhan kulit dengan kulit karo bojone tok batal loh, batal. Kehati-hatian. Daripada ragu-ragu sholat, nyentuh dengan Allah mastumun nisa, itu menyentuh loh, batal enggak ya, nanti muncul rasa was-was dalam diri kita. Itu di beberapa kasus seperti itu. Nah, adapun bantahan-bantahan yang lainnya maka mungkin tidak perlu disebutkan di sini ya. Intinya salah satu argumentasi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena memungkinkan masih bisa dikompromikan, maka janganlah dinasakh atau janganlah pakai metode tarjih. Jangan, karena masih bisa dikompromikan. Itu salah satu di antaranya. Yang kedua misalkan ada kaidah menyebutkan al-hukmu yadurru ma'illatihi. Hukum itu yadurru ma'illatihi. Hukum itu berdiri tegak ketika ada sebabnya. Kalau sebabnya hilang, hukum pun ikut hilang. Contoh misalkan, ketika seorang perempuan mengeluarkan darah. Padahal dia masa siklus darahnya itu katakanlah 7 hari. 7 hari ini salah satu pendapat ya, sebagai contoh bahwa al-hukmu yadurru ma'illatihi. 7 hari. Kemudian di bulan berikutnya hari ke-7 kok masih keluar darah. Apa ini hukumnya? Haid apa istihadah? Maka ada yang berpendapat al-hukmu yadurru bi'illatihi. Hukum itu ditegakkan di atas illah ketika ada sebabnya. Seorang yang haid itu tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Haid itu ditandai dengan apa? Dengan keluarnya darah. Maka ketika masih ada darah, itu hukumnya haid, dihukumi haid seperti itu. Dihukumi dengan hukum haid. Karena yang keluar ini masih darah, maka itu haid. Meskipun di bulan kedua atau di siklus berikutnya dia melebihi dari siklus biasa. Bahwa saya biasanya 7 hari, ini 8 hari kok masih keluar darah. Karena ilah sebabnya itu ada dan sebabnya itu sama, yaitu keluarnya darah, maka tetap dihukumi bahwa itu adalah darah haid. Itu salah satu pendapat. Nah, yang mengatakan demikian. Yang mengatakan yang lain tidak. Nah, karena
melihatnya bukan kepada itu. Ini siklusnya sudah rutin harian. Kalau lebih dari itu berarti itu disebut darah penyakit. Innama huwa damu irqin. Istihadhah berarti itu. Dihukumi dia darah penyakit bukan darah haid, sehingga dia harus ya hanya sekedar diperintahkan untuk menutup ya, supaya tidak berceceran pakai pembalut. Ketika waktu sholat maka dia harus berwudu. Ketika dalam keadaan sholat keluar darah maka teruskan sholatnya, karena itu darah penyakit bukan darah haid. Itu sebagai contoh. Salah satu pendapat mengatakan al-hukmu yaduru bi'illatihi. Nah, di sini tentang masalah al-hukmu yaduru bi'illatihi terkait ini bahwa innama huwa bid'atun minka wala yumkin fi yaumin minal ayyam ayyakuna dzakarul insan laisa bid'atun minhu fala yumkinu an-nasxu. Artinya ketika Nabi mengatakan menyentuh zakar itu ya, di dalam hadis tadi, hadis Qais bin Talq itu kan, kalau menyentuh zakar Nabi mengatakan ada seorang laki-laki nih, wahai Nabi, dia nyentuh zakarnya, nyentuh kemaluannya ketika sholat. Bagaimana ini? Apakah dia harus berwudu? Nabi mengatakan itu bagian dari tubuhnya kan, ya, enggak batalkan wudu, enggak batalkan wudu. Nah, artinya di sini al-hukmu yaduru bi'illatihi. Hukum itu tegak di atas illah sebabnya, di atas sebabnya. Apakah kemaluan itu sekarang dinilai sebagai kemaluan, lalu besok dinilai bukan kemaluan? Enggak, selamanya kemaluan itu ya kemaluan gitu loh. Hari ini orang menyentuh kemaluannya, maka kemaluan itu bagian dari tubuh dia. Kemudian besok hari saya menyentuhnya lagi, misalkan, kemudian dihukumi, oh itu bukan bagian dari bid'atun minka, bukan bagian dari tubuhmu. Enggak bisa, karena itu masih nempel. Innama huwa bid'atun minka, itu bagian dari tubuhmu, maka hukumnya itu terus tegak bahwa ketika menyentuh kemaluan tersebut la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Sehingga ini tidak bisa dinasakh, tidak bisa dihapus dengan hadis, yaitu Busrah bintu Sofwan ya. Hadza wallahu a'lam. Jadi ada beberapa taklil, dalil dan pendapat di sini. Ada di sini disebutkan 3 pendapat, kemudian yang lainnya menyebutkan ada 4 pendapat ya. Ya, terakhir ini biar kita masuk kepada poin yang kelima pekan depan. 98 mas'alatun wala yanqudul lamsu bidzra' li'annahu laysa minal yad. Tidak membatalkan kalau menyentuhnya dengan lengan. Li'annahu laysa minal yad, karena lengan tadi tidak masuk dalam makna yad, tangan. Tadi kan yad hanya sampai pergelangan. Ar-riwayatu tsalitsah, pendapat yang ketiga, in qasada ila masihi naqadha. Kalau sengaja menyentuh maka membatalkan. Berarti dia melihatnya kepada sengaja atau tidak, diniatkan atau tidak. Wala yanqudu min ghairi qasdin, kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Ya. Lagi jagung kayak gitu, cokit, langsung lebu kan. Nah itu kan enggak sengaja gitu loh, langsung refleks tangan kita, refleks. Maka itu tidak membatalkan. Ini pendapat yang ketiga, nafsirnya seperti itu, merincinya. Li'annahu lamsun, karena dalam hadis itu disebutkan lamsun au massun, falam yanqudh min ghairi qasdin. Maka tidak membatalkan kalau tanpa sengaja. Kalamsin nisa, seperti menyentuh seorang perempuan, menyentuh seorang perempuan tanpa sengaja. Nah, misalkan lagi supermarket senggolan, maaf bu, maaf mbak, gitu kan nggak sengaja. Tapi kalau sengaja kan langsung dipendeliki, apa kowe? Kan? Ya Mas Febri, dredeg mbok. Hakadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.